Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam jumpa, shalom, berkah dalam. Marilah pada kesempatan ini kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya dan merenungkannya. Kita awali dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dari perikop ini kiranya kita bisa merenungkan tema kejujuran. Kita bertolak dari sabda Tuhan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, kejujuran adalah keutamaan yang kita junjung tinggi dan kita perjuangkan. Kalau Tuhan mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Yaitu berarti bahwa kita hendaklah menjadi sungguh-sungguh jujur apa adanya. Dalam arti yang kita tampilkan sungguh apa adanya. Yang kita ucapkan dan kita tampilkan sungguh sesuai dengan apa yang ada di dalam batin kita. Dan kiranya dalam hal kejujuran ini kita mempercayai betapa keluarga rupa-rupanya menjadi suatu komunitas kasih yang diharapkan menjadi sekolah kejujuran. Dan kita juga mengupayakan itu di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, belajar terus-menerus untuk terbuka, untuk sungguh-sungguh jujur apa adanya, ya, di hadapan satu sama lain. Kejujuran adalah keutamaan yang kita junjung tinggi dan kita perjuangkan untuk terwujud di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi sayang sekali Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, karena kenyataannya lingkungan kita tidak selalu mendukung. Dalam masyarakat di mana korupsi sudah membudaya di negeri kita, kiranya ya kejujuran itu juga menjadi sesuatu yang rupa-rupanya langka, ya, dalam tanda petik langka. Walaupun juga banyak orang jujur, ya, tetapi kita juga menyaksikan betapa ketidakjujuran itu juga merajalela di mana-mana, dan dengan berbagai cara orang mau nilep uang
pihak lain. Ya mungkin uang kantor, mungkin uang pemerintah, mungkin uang lembaga di mana Anda hadir dan berkarya. Ya, semangat nilep dengan berbagai cara. Kita juga menjumpai kebohongan-kebohongan dalam pembicaraan. Kita menjumpai kebohongan di dalam tayangan-tayangan di medsos. Dan ya seringkali kita juga menjumpai orang-orang yang tertipu karena berita-berita, ajakan-ajakan, atau mungkin juga ungkapan-ungkapan cinta lewat medsos. Banyak orang terperdaya, mungkin secara material, mungkin secara seksual, ya karena komunikasi yang tidak sehat, tidak jujur lewat medsos. Kita prihatin dalam dunia pendidikan pun ketidakjujuran itu juga ada. Ya, nyontek itu sesuatu yang banyak terjadi di berbagai tempat. Hanya ada beberapa sekolah saja yang kita kenal sungguh ketat dengan sontek-menyontek ya. Tapi di kebanyakan sekolah ya kita dengar sontek-menyontek. Ya, itu suatu hal yang banyak terjadi. Menjiplak skripsi atau karya tulis orang lain itu juga hal yang kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Beberapa orang tua juga ya dikecewakan oleh penampilan anak yang berbeda. Di rumah tampil alim, nurut, ya sepertinya juga baik-baik adanya. Tetapi di luar rumah seringkali anak-anak kita tampil beda, mengikuti arus komunitasnya yang kadang-kadang juga menyesatkan. Ya, ketidakjujuran seringkali terjadi di lingkungan hidup kita. Dan itu menjadi suatu godaan tersendiri untuk kita. Namun, sekali lagi di sini, kejujuran adalah sesuatu yang juga dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh menghendaki kita menjadi orang yang tulus apa adanya. Dan untuk itu tentu saja kejujuran harus kita perjuangkan. Keluarga sekali lagi mesti menjadi sekolah kejujuran ya. Dengan keterbukaan, dengan dialog yang terus-menerus, dengan saling koreksi, dengan saling mengingatkan. Ya, keluarga diharapkan menjadi sekolah kejujuran bagi seluruh anggota keluarga, tidak hanya bagi anak-anak ya. Saya kira kita yang dewasa pun, bapak atau ibu yang sudah dewasa pun, ya perlu berjuang terus-menerus untuk hidup jujur satu sama lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam iman, di dalam kasih, semoga kita menjadi orang yang semakin tulus, kita menjadi orang yang benar, baik lahir maupun batin. Dan semoga dengan demikian kejujuran itu sungguh dapat kita gapai, kita capai, kita hayati, kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, juga mereka semua yang kita cintai, kita dukung kehidupan mereka, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.